Ketua Tim Pembela Capres-Cawapres nomor urut 2 merespons permintaan Kubu Anies dan Ganjar untuk mendiskualifikasi Prabowo Gibran pada Minggu 24 Maret 2024. Yusril Iza Mahendra menilai permintaan itu aneh dan sudah terlambat, sebab menurutnya urusan pencalonan Capres dan Cawapres telah selesai. Dilansir dari Kompas.com, gugatan diskualifikasi peserta Pilpres dilayangkan Kubu Anies Baswedan. Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pasalnya permintaan diskualifikasi Gibran tercantum dalam gugatan sengketa Pilpres dari Kubu Anies dan Ganjar ke MK. Terkait hal ini, Yusril menilai bahwa permintaan tersebut aneh dan sudah terlambat. Terlebih sebelumnya, MK telah mengeluarkan keputusan soal batas usia Capres dan Cawapres. Oleh karena itu, Yusril menilai jika permintaan diskualifikasi Gibran diajukan, maka Kubu Anies dan Ganjar tidak berhadapan dengan KPU sebagai penyelenggara pemilu, melainkan dengan MK yang membuat keputusan tersebut. Yusril menegaskan pendaftaran Gibran sebagai Cawapres dari Prabowo Subianto ini sejatinya sudah selesai Pilpres ke Bawaslu hingga PT UN. Yusril pun merasa sudah terlambat jika pencalonan Gibran ini masih mempermasalahkan setelah KPU mengumumkan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menyebut koalisi perubahan goyah, di mana Capres Anies Baswedan mulai ditinggalkan partai pendukungnya yang tergabung dalam koalisi tersebut. Menurut Ujang, sinyal keretakan itu terlihat setelah pertemuan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dengan Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Ujang Komarudin pada Senin 25 Maret 2024. Ujang mengatakan ex-gubernur DKI Jakarta itu mulai berjuang sendiri. Ia mulai ditinggalkan oleh partai-partai yang tergabung dalam koalisi perubahan, diantaranya Partai Nasdem, PKS, dan juga PKB. Menurut Ujang, Anies tidak bisa membawa kemenangan pada kontestasi Pilpres 2024, sehingga wajar jika Anies ditinggalkan oleh parpol pendukungnya. Ia pun menilai bahwa Nasdem, PKS, dan juga PKB memiliki desain sendiri untuk masa depan partainya. Ujang melihat adanya sinyal tersebut dari pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto di Nasdem Tower pada Jumat 22 Maret kemarin. Selain itu, sinyal tersebut terlihat dari kekompakan Partai Nasdem dan PKS yang menerima keputusan KPU yang memenangkan Prabowo Gibran, termasuk intensnya PKB berkomunikasi dengan Kim. Ini ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Ya. Tentu, kalau saudara bicara mengenai tujuan kami, tentu kami ingin memenangkan. Ya. Seperti pada Pilpres, ya, karena kami yakin kita punya dukungan pemilih yang cukup banyak. Saya tidak pernah percaya bahwa dukungan terhadap Ganjar dan Mahfud pada level sekarang ini. Kalau saya melihat denyut nadi antusiasme dari masyarakat yang kita datangi setiap saat. Ya. Tapi saya tidak ingin mengungkapkan ya banyak, karena buat saya, bagi mereka yang datang ikut kampanye, itu obvious mereka akan merasakan. Jadi ini yang akan kita bawa ke MK. Tapi sekali lagi, soalnya saudara-saudara, ini tidak semata-mata soal Ganjar dan Mahfud. This is not a matter of winning or losing. Winning is important. Losing, we are willing to lose kalau itu fair. Kalau itu adil. Karena asas pemilihan umum kita itu kan langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. We don't want to lose kalau itu tidak adil. Jadi saudara-saudara, buat kami, taruhan yang paling besar dari apa yang kita lakukan di MK ini adalah bagaimana kita menyelamatkan demokrasi, bagaimana kita menyelamatkan masa depan negeri ini, bagaimana kita menyelamatkan Indonesia. Ini yang kita ingin lakukan. Karena semua kalian masih muda-muda, kalian punya masa depan. Dan apakah kalian mau masa depan yang tidak demokratis? Menurut saya tidak. Apakah kalian mau punya masa depan yang tidak ada supremasi hukum yang tidak? Jadi tantangan kita bersama-sama adalah membangun Indonesia yang lebih baik buat anak cucu kita. Mungkin saya Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.